Halo semuanya, welcome di Halo Cijes. Hi everyone, welcome back to my channel. Akhirnya guys, sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat, aku hari ini mau nge-share mengenai gimana proses persiapan pernikahan aku dari awal sampai dengan hari H. Nah, ini emang udah berbulan-bulan ya guys, aku mohon maaf banget, aku baru sempet untuk bikin videonya. Dan di videonya ini aku akan bagi menjadi 3 part pembahasan. Part yang pertama pada hari ini aku akan bahas mengenai proses persiapan pernikahan secara timelinenya, dan juga aku akan ada 2 video yang terpisah, yaitu part kedua dan part ketiga. Pembahasannya juga masih seputar pernikahan, yaitu drama-drama apa aja yang aku alamin pada saat proses persiapan pernikahan, dan juga rekomendasi vendor yang ikut terlibat dalam persiapan pernikahan aku dari awal sampai dengan akhir. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke proses timeline persiapan pernikahan aku dari awal. Oke, jadi ini aku jelasin timeline proses persiapan pernikahan aku pakai contekan dari handphone ya, supaya penjelasannya langsung singkat, padat, dan juga jelas dan gak kemana-mana. Nah, jadi kita mulai dari awal planning aku nikah. Jadi aku itu sama Brandy memutuskan untuk mulai cari-cari vendor itu pada saat bulan Maret tahun 2021. Jadi bisa dibilang proses persiapan pernikahan aku secara keseluruhan itu memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Yang aku lakukan itu sama Brandy adalah kita mulai cari yang namanya wedding organizer. Jauh sebelum bulan Maret itu aku memang udah banyak punya kandidat-kandidat vendor, apa-apa aja yang mau aku tanya-tanyain ke mereka, dan salah satunya itu adalah wedding organizer. Di wedding organizer ini akhirnya aku sama Brandy memutuskan untuk ngambil all-in-one package dari cast organizer. Nah, di cast organizer ini aku ngambil all-in-one package, itu sudah include dengan venue, entertainment, dekorasi, dan juga wedding organizer itu sendiri gitu. Nah, setelah bulan Maret kita bertemu dengan tim cast organizer, kita bertemu juga dengan venue-nya. Kita cocok banget karena kebetulan planning pernikahan aku dan Brandy itu kita maunya tuh tetap ada resepsi tapi intimate. Jadi cuma sekitar 100 pax aja, nggak mau lebih tapi juga nggak mau kurang kayak gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pakai venue yang ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu di WTC Tower Sudirman. Nah, tapi sebenarnya pada saat aku eksekusi hari H pernikahan, venue yang aku pakai itu tidak jadi di tempat itu gitu. Karena satu dan lain hal, itu nanti aku akan bahas di video yang kedua, yaitu drama proses persiapan pernikahan ya. Nah, akhirnya meskipun kita belum melakukan prosesi lamaran, pada bulan Juni itu aku lagi ngeliat banyak banget vendor-vendor prewedding yang lagi banyak memberikan diskon-diskon atau package-package yang menurut aku sangat-sangat affordable harganya. Berhubung kita berdua memang sudah yakin kita akan menikah, jadinya aku bilang sama Brandy, aku mau booking vendor untuk prewedding dan juga sekaligus booking vendor untuk jasnya Brandy, karena pada saat itu vendor jasnya Brandy itu lagi mengadakan promo dan menurut aku itu bener-bener sangat ekonomis tapi kita bisa dapetin kualitas yang bagus. Nah, akhirnya di bulan Juni 2021 aku langsung booking vendor prewedding, yaitu dengan Moments Photography, dan juga aku booking vendor untuk jasnya Brandy di Pizarro Sensation Design. Lanjut, pada tanggal 14 Agustus 2021, akhirnya Brandy memberikan aku lamaran secara pribadi, yaitu dengan cuma kita berdua aja, nggak ada surprise-surprise sama sekali guys, karena basically sebenarnya aku sendiri yang juga yang nentuin model cincinnya seperti apa dan maunya seperti apa. Cuma memang pada saat ngasih cincinnya itu memang Brandy nggak ngasih tahu ke aku gitu kayak cincinnya udah ready nih, enggak. Jadi memang ada sedikit surprise-nya sedikit lah. Nah, selang hampir sebulan kemudian, itu tanggal 25 September, keluarganya Brandy, keluarga aku juga, kita berdua itu melakukan acara pertunangan secara resmi. Jadi kalau dalam istilah Chinese itu adalah tingcing atau kalungan, di mana keluarganya Brandy ini secara resmi gitu ya meminta kepada mama dan papa aku untuk melamar aku sebagai calon istrinya Brandy, seperti itu. Nah, ditandai dengan namanya prosesi kalungan, yaitu pemberian kalung dari pihak laki-laki kepada si calon pengantin wanita. Dan juga di saat kalungan itu biasanya
Itu juga menjadi momen untuk penentuan tanggal pernikahan itu mau di tanggal berapa, terus tanggal pemberkatan mau di tanggal berapa, dan juga jam-jamnya itu mau jam berapa. Di bulan Oktober, aku langsung mulai berburu untuk cari wedding gown. Memang bisa dibilang ini hitungannya mungkin ada yang bilang terlalu cepat gitu ya, karena kan aku ibaratnya menikah juga baru tahun depan, tapi dari tahun 2021 tuh aku udah cari-cari. Itu memang karena untuk wedding gown aku ini aku nggak mau melibatkan banyak orang, jadi aku memang cuma mau melibatkan adik aku aja. Nah, berhubung karena adik aku itu kuliah di Bandung dan dia tuh pulang ke Tangerang tuh jarang-jarang, jadi ketika Oktober itu dia lagi pulang ke Tangerang, aku langsung ajakin dia untuk berburu si gaun pengantin. Nah, kalian juga bisa lihat vlog aku berburu gaun pengantin di sebelah sini dan juga di sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau nonton, aku nanti akan langsung kasih link di description box, oke? Nah, lanjut dari bulan Oktober itu, aku bulan November akhirnya memutuskan untuk melakukan pre-wedding session yang pertama, yaitu di sekolahan aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat juga gimana hasil dari pre-wedding session aku yang pertama, kalian bisa langsung lihat di sebelah sini dan juga linknya ada di description box. Nah, di saat yang bersamaan juga di bulan November 2021, aku juga memutuskan untuk melakukan yang namanya premarital vaccine. Nah, jadi premarital vaccine ini itu lebih dititik beratkan kebutuhannya itu untuk pengantin wanita. Nah, dimana biasanya premarital vaccine ini wajib dilakukan sebelum kita itu menikah, dan memang ada beberapa vaksin-vaksin yang lebih efektif kalau seandainya dilakukan sebelum kita menikah atau berhubungan seksual secara aktif. Nah, untuk premarital vaksinnya sendiri, itu vaksin apa aja yang aku pakai? Yang pertama itu aku pakai vaksin HPV dan juga MMR, TDAP, hepatitis B, PCV, dan influenza. Nah, kalau untuk HPV, MMR, TDAP itu adalah wajib hukumnya kalau misalnya kalian melakukan premarital vaksin plus sama hepatitis B ya. Nah, sedangkan kalau PCV sama influenza itu nggak harus kalian menikah kalian baru vaksin, tapi ini tuh sebenarnya vaksin secara umum. Nah, cuma karena waktu itu aku memang belum pernah yang namanya vaksin PCV dan influenza, jadi aku langsung ambil vaksin PCV dan influenza juga sekalian kayak gitu. Nah, anyway, buat kalian-kalian yang pengen vaksin, ini juga nggak harus premarital vaksin ya, kalian bisa vaksin apapun, terutama untuk anak-anak kecil. Kalian bisa banget kunjungin Instagram immuni.id. Nah, karena di immuni.id itu mereka itu bisa home service guys, jadi kita tuh nggak perlu datang ke rumah sakit atau ke klinik, cukup dokternya nanti yang datang ke rumah kita. Dan next di bulan Desember tahun 2021 aku melakukan yang namanya DP untuk undangan fisik, dan juga aku melakukan DP untuk MUA, WO untuk di venue Sangjit, booking untuk promo pemberkatan juga. Nah, jadi di Desember itu memang aku udah mulai bookingin vendor karena itu udah mau masuk tahun 2022, ditambah aku tuh nikah di bulan Oktober, dimana biasanya kalau untuk yang keturunan Chinese itu rame banget calon pasangan-pasangan yang menikah di bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi yang karena aku takut vendor yang aku mau itu udah keburu ke booking orang, jadi aku buru-buru booking mereka tuh dari jauh-jauh hari kayak gitu, terutama untuk vendor-vendor yang terlibat dalam proses sangjit aku. Karena sangjit aku itu bisa dibilang jatuhnya di tanggal cantik, yaitu 22, 10, 22 gitu. Dan juga sebagai tambahan, menurut aku idealnya kalian tuh udah harus ngurusin mengenai proses pemberkatan ini tuh kalau bisa paling mepet banget itu H-6 bulan ya kalau menurut aku. Karena kayak beberapa teman aku yang menikah secara Katolik dan juga menikah secara Kristen, mereka tuh ada step-step yang harus dipersiapkan sebelum si pendeta atau romonya itu mengiyakan mau memberkati pernikahan kalian. Jadi kayak misalnya ada yang namanya pendidikan sebelum menikah, terus kalian harus mungkin dibaptis dulu atau diwisudi dulu. Jadi makanya kalau bisa kalian tuh mempersiapkannya jangan mepet-mepet. H-6 bulan tuh udah paling maksimal kalau menurut aku. Lebih bagus lagi kalau misalnya itu H-1 tahun, itu udah paling santai, nggak terlalu terburu-buru, dan kalian juga ngerjainnya jadi nyaman kayak gitu. Nah, lanjut di bulan Januari 2022 akhirnya
aku melakukan pre-wedding session yang kedua. Nah, kalian juga bisa lihat proses pre-wedding session aku yang kedua di link description box. Jadi, make sure kalau kalian kepo pengen lihat gimana sih proses pre-weddingnya Cijes, kalian bisa langsung lihat ya. Nah, di bulan Januari ini juga aku mulai browsing-browsing untuk cari gaun untuk mama mertua aku dan juga mama aku plus adik aku. Nah, kemudian lanjut di Maret 2022, aku melakukan pre-wedding session yang ketiga, yaitu open trip ke Bandung bersama Moments Fotografi. Dan kalau misalnya kalian bingung, kenapa sih si Cijes pre-wedding bisa sampai 3 kali? Kalian bisa langsung lihat obrolan aku mengenai pre-wedding di link description box juga ya. Kemudian next, di bulan Juni 2022, akhirnya untuk pertama kali, itu Brandy melakukan fitting jas. Jadi meskipun aku udah booking dari 1 tahun sebelumnya, cuma dari vendornya yaitu dari Pizzaro menyarankan bahwa udah nanti kalau misalnya mau fitting atau ukur itu kira-kira tuh H-3 sampai 4 bulan aja baru kita tuh datang untuk ngukur jas, karena kan biasanya badan kita tuh akan berubah ya kalau misalnya kita ngukurnya dari jauh-jauh hari, nanti tuh ditakutkan badannya berubah-berubah, akhirnya nanti malah jadi jelek karena jasnya revisi-revisi terus kayak gitu. Nah, kita masuk ke bulan Agustus 2022. Di sini adalah salah satu wedding drama yang menurut aku lumayan shock buat aku sama Brandy. Jadi di bulan Agustus 2022 WO aku yaitu cast organizer itu menginfokan ke aku bahwa venue yang aku sudah deal dari tahun lalu itu memutuskan untuk membatalkan sepihak. Nah, beruntungnya aku adalah cast wedding organizer tuh bener-bener the best banget. Mereka tuh bener-bener ngedampingin aku dari awal. Bayangin dari tahun lalu sampai dengan ada kejadian seperti ini, mereka tuh langsung gercep dan ya udah langsung tanpa babi bu. Kebesokannya aku langsung sama Brandy sama cast wedding organizer muter-muter cari venue tuh. Nah, untungnya karena si cast wedding organizer ini punya banyak partner yang lain, partner-partner venue yang oke-oke, terutama di daerah Jakarta. Akhirnya kita memutuskan untuk melaksanakan pernikahan kita sekaligus pemberkatan di Hotel Arya Duta Menteng. Nah, setelah udah akhirnya deal, kita akan di Hotel Arya Duta Menteng sebagai venue kita. Aku langsung meeting dekorasi juga di bulan Agustus untuk kayak nge-brainstorming dengan vendor dekorasinya. Kira-kira gambaran kasarnya aku tuh mau tema dekornya tuh seperti apa, vibes-nya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, kemudian H-1 bulan alias September 2022 itu aku melakukan fitting jas buat family, yaitu buat para bapak-bapak dan adik-adiknya Brandy, dan juga aku melakukan final fitting gaun untuk Monique, mama aku dan mama mertua aku. Terus juga aku melakukan final fitting untuk Changsan dan Chongsam yang akan aku berdua pakai sama Brandy di hari sangjit kita. Nah, kemudian H-2 minggu aku sama Brandy melakukan technical meeting dengan seluruh vendor yang akan terlibat pada hari acara resepsi dan juga pemberkatan. Nah, di saat-saat yang bersamaan juga aku juga sambil mempersiapkan persiapan sangjit aku, di mana sangjit itu tuh dalam istilahnya tuh seperti acara seserahan. Jadi kayak pihak cowok memberikan barang-barang tertentu yang memang menurut tradisi Chinese kepada pihak perempuan. Nah, di H-2 minggu ini juga aku udah mulai juga nyebarin undangan pernikahan aku, karena tema dari resepsi aku intimate wedding dan kita itu table sitting sistemnya. Nah, makanya aku perlu sebarin undangan ini tuh dari jauh-jauh hari, karena untuk make sure siapa-siapa aja yang bakalan dateng dan bakalan nggak dateng kayak gitu. Nah, akhirnya H-seminggu, H-7 hari aku melaksanakan proses sangjit atau seserahan. Nah, juga ini aku melakukan final check souvenir, karena souvenir itu idealnya biasanya akan ready H-1 seminggu. Cuma untuk permasalahan souvenir ini aku ada drama yang lumayan menguras tenaga, tapi aku nggak akan spill di video ini, kita akan bahas di next video. Nah, kemudian di H-1 minggu itu juga aku melakukan yang namanya final fitting wedding gown dan juga final fitting jasnya Brandy. Seperti yang kalian lihat, wedding itu tidak sesimpel dan tidak segampang itu, karena basically semua vendor-vendor, semua list-list dari perweddingan itu
bener-bener cuma bisa di finalize kalau mepet-mepet guys, karena pasti akan ada selalu perubahan ataupun hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Jadi makanya pada saat proses persiapan pernikahan ini, aku sama Brandy tuh jujur, kita berdua kayaknya bisa dibilang nggak pernah berantem soal persiapan pernikahan ini, mulus-mulus aja. Kalaupun ada berantem, itu bukan berantem sih, jatuhnya cuma kayak arguing atau kayak berkeluh kesah aja gitu. Dan untungnya ketika salah satu pihak berkeluh kesah, pihak yang mendengarkan ini tuh mau nerima, mau sabar, nggak emosi. Jadi makanya kita berdua tuh nggak sampai berantem kayak gitu. Dan untuk ukuran 1,5 tahun memang terbilang cukup lama ya, tapi seperti yang kalian lihat, aku tetap mengalami yang namanya drama, aku tetap ngalamin yang namanya checklistnya itu mepet-mepet semua kayak gitu, meskipun aku udah nge-prevent dari 1,5 tahun persiapannya. Oke, jadi sekian guys, itu adalah timeline dari proses persiapan pernikahan aku dari awal sampai dengan hari H. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas dan kalian pengen tanya lebih detail, kalian bisa langsung komentar di bawah. Nanti aku akan bales pastinya komentar atau pertanyaan dari kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video aku hari ini, jangan lupa di like dan juga di share ke semua social media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video part 2 dan ketiga yang selanjutnya. Oke, see you on my next video. Bye-bye!